Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ini khusus kita bahas pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi. Kita lanjutkan dari materi yang pertama tadi, dan ini eh, kenapa kita buatkan khusus di sini, karena cukup banyak akan kita bicarakan di dalam Orde Baru dan Orde Reformasi. Nah, pada masa Orde Baru periode 19 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Ya, kalau Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno, pada masa Orde Baru ini tentunya dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, kita melihat bahwa tekad awalnya suatu tekad yang sangat baik, yaitu ingin kembali kepada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kembali kepada Pancasila, pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen setelah belajar daripada sejarah perjalanan Pancasila, aplikasi Pancasila pada masa Orde Lama. Maka Orde Baru ingin mengembalikan ruh Pancasila tadi, mengembalikan dasar negara kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kemudian menerapkan juga larangan ajaran komunisme. Jadi pada masa Orde Baru ditegaskan lagi bahwa komunisme itu dilarang, apakah itu Marxisme, Leninisme, dengan tegas. Pada tahun 1966 pemerintahan Orde Baru mengatakan bahwa ajaran komunis dilarang di Indonesia, baik itu Marxisme ataupun Leninisme. Nah, ini tentu perjalanan juga mengaplikasikan Pancasila yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian dan juga menjawab pelaksanaan Pancasila, aplikasi Pancasila pada Orde Lama, di mana munculnya aliran-aliran komunisme ini, baik Marxisme, Leninisme, bahkan liberal, ya, untuk menjawab bahwa sistem negara kita negara berdasarkan Pancasila, ya, dan dengan adanya larangan ajaran komunisme. Nah, kemudian tekad juga di masa Orde Baru, yaitu ingin menjalankan Pancasila sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1968 ditegaskan Pancasila yang kita jalankan adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, seperti Pancasila yang ada pada saat ini. Jadi bagaimanapun banyaknya perumusan-perumusan Pancasila, maka Pancasila yang dijalankan adalah Pancasila sebagaimana telah dirumuskan, disepakati, ya, oleh bangsa Indonesia pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, 5 sila yang ada di dalam Pancasila saat ini. Nah, kemudian setelah Pancasila sesuai dengan pembukaan yang lebih tegas, pembukaan Undang-Undang 4568, mulailah kita lihat bagaimana perjalanan Orde Baru ini, tekad yang bagus. Nah, sesuai perjalanan waktu kita lihat bagaimana, apakah aplikasi dari Pancasila sebagai pesatuan negara masih dijalankan secara murni dan konsekuen. Nah, ada yang pada tahun yang terjadi pada tahun 1955, kita lihat bagaimana pada tahun 1955 itu pada tahun 1985 kita melihat bagaimana adanya pembatasan penggunaan pasal 3 dan 37 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang disebut untuk pelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pada tahun 1985 adanya pembatasan penggunaan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 yang dikatakan untuk pelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita lihat lagi bahwa pada masa Orde Baru terjadinya, dikatakan bahwa Pancasila itu harus menjadi ideologi negara, tetapi dalam
pelaksananya Pancasila itu sebagai ideologi negara yang bersifat kaku dan mutlak pemaknanya. Nah, jadi Pancasila dijalankan, semua berjalan berdasarkan Pancasila, tapi Pancasila sebagai ideologi negara ini itu dijalankan bersifat kaku, ya, dan mutlak pemaknanya. Artinya Pancasila itu dimaknai oleh penguasa, ya, pemerintah Orde Baru, ya, jalankan secara kaku, ya, bisa jadi secara doktrin, ya. Nah, kemudian juga adanya mistifikasi Pancasila sebagai instrumen atau alat politik untuk status quo. Nah, ini yang kita lihat bahwa Pancasila dijadikan sebagai suatu yang mistifikasi, yaitu Pancasila sebagai instrumen, sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga tidak heran bahwa secara sistemik, ya, Pancasila dimaknai secara tunggal. Bahkan ada badan yang memaknai Pancasila itu yang disebut dengan BP7. Nah, inilah yang pelaksanaan aplikasi Pancasila pada masa Orde Baru bisa kita lihat apakah ini masih sesuai dengan Pancasila, dasar kesatuan negara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dengan adanya ini Pancasila ideologi negara tapi bersifat kaku dan mutlak pemaknanya, jadikan mistifikasi sebagai alat instrumen politik untuk status quo, pertahankan kekuasaan, dan juga dimaknai secara tunggal, ya, bahkan partai-partai pun disederhanakan dan dikuasai oleh salah satu partai pada masa Orde Baru. Kemudian yang paling terlihat adalah berkembangnya, merajalelanya KKN pada masa itu, ya, terutama masalah kolusi, nepotisme, ya, termasuk juga korupsi. Nah, ini bisa kita nilai bagaimana pelaksanaan Pancasila di masa Orde Baru. Tentu ada plus minusnya. Bagaimana Pancasila ini dipertahankan sebagai dasar falsafah negara yang harus kita pegang dalam kehidupan berbangsa dan negara. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaannya pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi, yaitu periode setelah jatuhnya Orde Baru, ya, 21 Mei 1988 sampai sekarang ini, ya, reformasi dikatakan belum selesai, masih dalam perjalanan. Bagaimana kita memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yaitu ada satu tekad pada masa reformasi, ya, yaitu dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Artinya tekad untuk menjadikan Pancasila, ya, sebagai pandangan hidup, ya, sebagai jati diri, sebagai kepribadian, ya, sebagai falsafah negara, sebagai ideologi negara dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian tidak menjadikan Pancasila sebagai doktrin, ya. Doktrin yang untuk mengatasi atau menolak ideologi lain. Nah, artinya bahwa Pancasila tidak dijadikan doktrin atau yang bersifat kaku atau dipaksakan, ya, pemaknaannya oleh penguasa, tetapi memang, ya, Pancasila dijadikan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa negara yang lahir dari kesadaran rakyat Indonesia maupun kesadaran penguasa tentunya. Dan artinya laksanakan Pancasila ini sebagai ideologi yang terbuka, ya, artinya tidak memusuhi ideologi lain, tapi juga melihat sisi-sisi positif dan negatifnya daripada ideologi lain, tapi kita tetap menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian suatu tekad juga di masa reformasi untuk menjaga persatuan Indonesia, yang mana sebelumnya mungkin muncullah berbagai konflik dari kebinekaan bangsa Indonesia, kemajemukan,
ya, keberagaman, baik itu konflik sosial, agama dan sebagainya, maka muncullah di sini tekad bersama di Orde Masa Reformasi ini untuk selalu menjaga persatuan Indonesia. Nah, kemudian juga belajar dari pengalaman, maka pada masa reformasi ini tidak menjadikan Pancasila sebagai kebenaran tunggal, atau mono interpretasi dan justifikasi otoritarisme negara. Artinya jangan negara menjadikan Pancasila ini sebagai kebenaran tunggal atau mono interpretasi, justifikasi otoritarisme. Artinya negara jangan menjadikan Pancasila ini sebagai alat gitu ya untuk misalnya menyatakan kelompok lain itu bukan Pancasila dan sebagainya, sehingga terjadi pembungkaman dan sebagainya. Artinya Pancasila memang sebagai dasar falsafah negara, tapi jangan ada justifikasi, ada muncul otoritarisme menggunakan Pancasila, ya, sehingga kehidupan berdemokrasi kita menjadi terkekang dan sebagainya. Nah, kemudian juga tekad di masa reformasi yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran rakyat, ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana sila kelima telah mengatakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ya. Itu kita lihat bahwa tekad daripada masa reformasi yaitu ingin wujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Ini bisa kita lihat juga perjalanan sekarang, apakah memang keadilan sosial dan kemakmuran rakyat itu telah terwujud di masa reformasi ini. Nah, kemudian bermuncullah partai-partai pada tahun 1999, cukup banyak partai yang ikut pemilu dengan adanya masa reformasi, kebebasan, ya, demokrasi. Kemudian ada lagi amandemen Undang-Undang 45, sudah 4 kali melakukan amandemen. Nah, ini sesuatu yang bisa kita kaji juga, apakah dengan banyaknya parpol, apakah dengan adanya amandemen yang sudah berkali-kali ini, apakah kita itu masih sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, disepakati, ya, Pancasila sebagai dasar negara, apakah itu merupakan aplikasi dari Pancasila atau sebaliknya dan sebagainya. Itu bisa kita analisis, bisa kita lakukan evaluasi, kita kaji, ya, berdasarkan secara akademik tentunya. Nah, kemudian pelaksanaan pemilu langsung, ya, pada tahun 2004. Ini kita lihat kalau dulu bagaimana DPR, ya, ada dalam pemilihan presiden dan sebagainya. Kita di sini ada pemilu langsung, ya, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden, ya, begitu juga parlemen, DPR, ya, para anggota dewan. Adanya pemilu langsung kita dapat memilih presiden maupun kepala daerah secara langsung. Nah, ini bisa kita lihat apakah ini memang betul itu sesuai dengan dasar-dasar negara Pancasila yang telah ada disepakati oleh para pendiri bangsa dengan proses panjangnya. Nah, kemudian Pancasila sebagai konstruk sosial, artinya dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, negara, kita jadikan Pancasila sebagai pegangan, pandangan hidup, sebagai jati diri, ya, pada falsafah negara, ideologi, ya, yang harus berpegang kepada Pancasila agar tidak terombang-ambing kita dalam kehidupan berbangsa dan negara, dan juga terombang-ambing oleh era globalisasi saat ini yang selalu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kemudian menerima Pancasila sebagai ideologi negara yang berlaku di ruang publik. Artinya Pancasila betul-betul menjadi pegangan kita semua agar mewujudkan negara kita yang aman, tentram, adil, makmur, masyarakat sejahtera, lahir batin, ya, bahkan dunia akhirat yang diharapkan, ya, sebagai bangsa yang religius. Nah, itu saja perjalanan Pancasila dalam kajian sejarah. Memang sengaja kita buat 2 episode. Yang pertama khusus masalah bagaimana perjalanan nilai-nilai Pancasila yang telah ada pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang kedua ada bagaimana masa pra-kemerdekaan dan kemerdekaan, dan pada masa Orde Lama,
kemudian khusus ini yaitu tentang Orde Baru dan masa reformasi. Baik, terima kasih. Semoga dua materi ini bisa dipahami dan silakan jalankan tugas-tugas yang diberikan setelah menonton dan memahami kedua materi ini. Silakan kerjakan dengan baik, semoga sukses, dan ingat semua usaha dan kerja keras itu akan menghasil, yang hasilnya tidak akan jauh dari apa yang telah kita usahakan dan kita perbuat. Semakin baik kita melaksanakan tugas dan sungguh-sungguh, tentu akan baik pula nilainya. Semakin kita bermalas-malasan dan apa adanya, ya apa adanya lah nilainya. Terima kasih, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Merdeka.